Coba kita perhatikan, setiap kali ada pekerjaan besar dalam sebuah pemerintahan, nama Ahok atau Basuki Cahayapurnama selalu tidak ketinggalan. Pada waktu awal Jokowi menyusun kabinet dalam periode kedua, yaitu Kabinet Indonesia Maju, banyak mengusulkan nama Ahok untuk masuk dalam jajaran menteri. Sayangnya, undang-undang tidak memperbolehkan karena ia pernah menjadi terpidana kasus dengan ancaman hukuman maksimal 5 tahun penjara. Dari sana saja kita bisa melihat tingkat kepercayaan orang terhadap Ahok dalam urusan eksekusi masih tinggi. Ahok mempunyai kemampuan manajerial yang mumpuni. Ia tipikal eksekutor tangguh dan sistematik. Kita masih ingat saat Ahok menjabat Gubernur Jakarta menggantikan Jokowi. Kemampuan Ahok di atas rata-rata dalam membereskan banyak hal di Jakarta. Ia multitasking, bisa melakukan banyak hal besar dalam waktu bersamaan. Mulai dari menerima warga dengan sejuta keluhan mereka di balai kota, sampai mengerjakan proyek besar supaya Jakarta tidak banjir lagi. Dan penduduk Jakarta banyak merasakan manfaat ketika Ahok menjadi gubernur. Transportasi jadi nyaman, kemacetan juga jauh berkurang, dan kota tertata pelan-pelan. Sayangnya, Ahok tidak lama menjabat. Ia harus kalah karena warga Jakarta lebih suka pemimpin yang seiman meski kerjanya lamban. Jakarta pun kembali seperti semula, malah lebih parah karena hanya dijadikan panggung pencitraan. Jokowi yang pernah berpartner dengan Ahok saat menjabat sebagai gubernur Jakarta sangat paham cara kerja Ahok. Ahok itu seperti bulldozer. Ketika ia punya tujuan, ia tidak peduli dengan banyaknya penghalang. Semua yang ada di depan dihantam. Dia punya target jelas kapan pekerjaan itu harus selesai. Ahok memang bukan politikus. Ia tidak mampu kompromi dan tarik ulur dengan sekitarnya. Ibarat main layang-layang, Ahok tidak pernah mengulur benangnya. Ia tipikal pemain yang suka menarik dengan cepat dan keras. Itulah kenapa layangnya cepat putus. Menempatkan Ahok pada tempat yang salah jelas akan menimbulkan keributan. Tapi jika tempatnya benar, Ahok bisa menjadi sebuah mercusuar. Itulah kenapa saya setuju sekali ketika Jokowi mengumumkan bahwa Ahok adalah salah satu dari 4 kandidat untuk menjadi kepala badan otorita ibu kota baru. Inilah tempat yang sangat tepat untuk Ahok. Bayangkan, ibu kota baru nanti akan dibangun dengan dana sampai 500 triliun rupiah. Dan sebagian besar dana diperoleh dengan model kerjasama bersama beberapa investor asing. Sebagai orang yang punya dana, tentu investor-investor itu ingin dananya bisa dimanfaatkan dengan efektif. Tidak dikorupsi, apalagi dibuat pesta pora para tikus berdasi. Ini berhubungan dengan kepercayaan. Orang yang memegang mega proyek itu tentulah harus mereka yang punya pengalaman dalam mengelola kota besar. Kan saya kan DPP yang mendukung Mas Pram dan Bang Rano. Jadi saya bertanggung jawab juga untuk kemenangan Mas Pram dan Bang Rano. Bukan cuma bertanggung jawab untuk sekedar menang. Aku yakin Presiden meresapel dan menempatkan orang itu pasti mempunyai pertimbangan. Bisa pertimbangannya politik, pertimbangan sosial, ekonomi, itu pasti punya pertimbangan. Dan mungkin rakyat Indonesia banyak ya masalah puas tak puas ini kan alat barometernya kan belum ada untuk mengujinya. Misalnya Menteri A, ini siapa yang setuju dia diganti atau tidak. Tapi kalau itu kan persoalan juga yang paling penting alat barometernya setiap kabinet itu yang duduk di bawah jajaran Pak Presiden, Presiden kasih target. Jadi ada alat barometernya. Kalau memang tidak tercapai target udah berhenti. Bila perlu dipublish ke masyarakat. Si Polan ini duduk di sini targetnya ini. Kalau memang tak tercapai, campakkan, buang. Karena begitu gagal para pembantunya ini, orang nembaknya ke presiden, nggak menembak ke menterinya. Rakyat hari ini kalau di lapangan nggak bicara menteri nih. Kalau rakyat bawah nggak bicara menteri, bicara presiden. Nggak dibilang ini menterinya sekolah, nggak ada. Harapan saya selaku rakyat, siapapun yang ditempatkan oleh presiden, mudah-mudahan bisa mengikuti Pak Presiden. Pak Presiden tuh inginnya cepat. Kalau menterinya terlalu lama mengambil kebijakan, ya apalagi memang rakyat menilai tidak bisa bekerja, itu harus diganti. Kan pingin juga kita menteri itu dikasih target gitu. Nah, dikasih target dia ini
menteri ini pekerjaannya ini targetnya sekian lama. Kalau tidak tercapai buang. Yang paling penting jangan dulu ada kegaduhan. Mudah-mudahan masuknya Pak Kodari ya sama Pak Dudung tak terjadi lagi kegaduhan-kegaduhan di publik termasuk di media TikTok. Itulah harapan kita selaku rakyat Indonesia. Demikian Bung Hasbi. Iya betul. Karena banyak mendapat sorotan masalah komunikasi ini. Saya rasa dua orang ini sebelum ada reshuffle udah kerja berat. Mereka ini berdua kemarin saya pantau ke podcast itu untuk mengkanter isu. Hasan Nasbi itu berapa kali tampil, tuh Kodari juga. Jadi posisi komunikasi presiden menurut saya untuk sementara kalau boleh saya kasih angka 8 sekarang. Oke, saya ke Bung Tuan Belanda, silakan. Oke, mungkin ini terakhir ya, last statement Bung Hasbi, udah kelap-kelip juga mata ini kan. Jadi saya pikir pertama, memang KSP juga harus berevolusi ya, dalam arti harus juga menjemput bola terkait permasalahan-permasalahan di kementerian gitu ya, permasalahan-permasalahan juga di birokrat kita gitu ya. Ini perlu penting karena saya menilai bahwa KSP yang sebelum terjadi reshuffle ini ya saya menilai kerjanya tidak maksimal seperti itu ya, bahwa hari ini sudah dipimpin oleh sosok seorang jenderal, harusnya ekspektasi rakyat ini atau ekspektasi saya harusnya bisa lebih tinggi gitu ya dibandingkan dengan yang kemarin. Kalau perlu mendekati angka 10 untuk ekspektasi kinerja KSP, karena KSP ini betul vital sekali gitu loh untuk menjembatani para menteri, kinerja birokrasi kita seperti itu ya di kementerian-kementerian yang memang menghalangi program-program dari Pak Presiden, karena ini penting. Terus yang kedua adalah saya pikir juga KSP juga harus berani jemput bola ya. Hari ini kita tahu hari ini ada sosok yang memang kita nggak perlu studi banding luar negeri lah, kita belajar aja tuh dari KDM ya kalau menurut saya gitu ya, yang menjemput bola ya, dia menginventarisir masalah-masalah yang ada di masyarakatnya gitu ya, dia coba problem solving secara cepat, dan saya pikir ini memang harus dilakukan gitu oleh pemerintah hari ini, bahwa pemerintah hari ini harus turun ke lapangan, turun ke bawah gitu ya, turun ke grassroots gitu loh untuk menjemput bola dan menyelesaikan permasalahan-permasalahan. Jadi permasalahan itu tidak selesai di balik meja ber-AC gitu ya. Itu penting gitu loh, jadi tidak selesai di situ. Dan ini tugas KSP gitu loh untuk merumuskan ini, kementerian-kementerian mana yang memang yang punya implementasi baik ya, contoh kayak Amran yang Menteri Pertanian ya, saya pikir itu juga luar biasa ya, saya pikir itu juga kinerja kementerian yang memang patut diacungi jempol. Dan ini perlu ditiru gitu kementerian ini oleh kementerian-kementerian yang lain, dan saya pikir tidak usah malu untuk meniru kinerja dari kementerian itu, kan semua kembali lagi tergantung dari menterinya ya. Terus yang ketiga adalah bahwa jadi KSP ini memang ya harus terbuka juga, artinya jangan KSP ini menjadi seperti ruang tertutup ya, harus mulai mungkin terbuka, ada masyarakat yang ingin menyampaikan keluhan gitu ya, atau hambatan-hambatan di bidang birokrasi, kementerian apapun, saya pikir ini harus mulai dibuka gitu ya. Jangan istana itu hanya menjadi seperti sarang angker gitu ya, atau buah angker gitu yang hanya dijaga oleh pas pampres gitu ya. Nah, saya pikir ini harus dibuka karena itu istana rakyat gitu ya, dan melalui KSP inilah pintunya gitu untuk menampung keluhan-keluhan masyarakat, keluhan-keluhan warga rakyat kita gitu ya, yang memang butuh penyelesaian secara cepat. Saya pikir itu Bu Hasbi sementara. Jadi terima kasih buat teman-teman semua. Insya Allah kita bertemu lagi lah. Salam demokrasi gitu. Sehat selalu Bu Hasbi. Saya izin pamit Bang Hasbi. Oke, baik, terima kasih Tuan Belanda. Saya komentari sedikit, dan mudah-mudahan saya sudah mengajukan surat permohonan audiensi ke KSP ya, minggu kemarin. Mudah-mudahan kita tamu yang pertama ya bisa diterima Pak Dudung ya, saya berharap gitu, sehingga bisa kita memberikan masukan dan rekomendasi sebagai satu langkah yang kata Pak Dudung 24 jam siap menampung aspirasi masyarakat. Saya atas nama Forum Cita Indonesia sudah mengajukan permohonan audiensi ke KSP minggu kemarin. Mudah-mudahan angka 24 jam itu, mudah-mudahan kita secara resmi sudah mengajukan bisa diterima. Dan kalau tidak, saya akan mengajukan lagi sekali lagi permohonan untuk audiensi kalau yang pertama ini tidak diakomodir. Sebagai bentuk 24 jam, saya tagih janjinya Pak Dudung ini ya, saya sudah secara resmi mengajukan begitu. Baik, saya ke Bung siapa ini? Bung siapa? Stop, silakan stop. Iya, aduh, tadi saya sempat diturunkan ya, tapi nggak apa-apa lah. Terkait dengan reshuffle menteri,
saya sepakat dengan apa yang disampaikan oleh teman-teman tadi. Ya semuanya bagus lah, karena nggak mungkin dong seseorang dipilih tanpa ada pertimbangan baik dari sisi politik, kemudian etos kerja dan track recordnya itu nggak mungkin, pasti dengan pertimbangan yang baik. Begitu, tapi gini tadi yang ditekankan kan ini terkait dengan komunikasi gitu ya. Sebenarnya kan kalau saya melihat yang disampaikan oleh para pengkritik yang viral di berbagai media itu kan sebenarnya kalau menurut saya pribadi ini ya, kalau menurut saya pribadi ini opini pribadi, sebenarnya kan sesimpel tinggal dijawab aja kan pertanyaannya kan gitu. Contoh misalnya kalau pemerintah mau memperbaiki komunikasinya ya tinggal dijawab aja masalah yang ada saat ini. Misal ini yang jelas-jelas nih yang banyak viral di medsos ya. Yang pertama terkait dengan BGN, MBG terutama. Kan banyak tuh masalah-masalah yang dikritik. Ya tinggal dijawab aja kan. Seperti contoh misalnya yang sudah dilakukan sama Teddy kan. Dia akan menjawab pernyataan dari para pengkritik yang mengatakan bahwa MBG itu memotong anggaran pendidikan dan udah dijawab. Ya seperti itulah yang pengen masyarakat dengar tuh seperti itu. Artinya masyarakat dengar, oh berarti benar udah dijawab nih gitu. Kan sesimpel itu menurut saya. Nah tetapi justru yang berkembang saat ini tuh justru ketika ada orang yang mengkritik karena dia sebenarnya peduli kan. Kalau seperti Bang Anggi tadi, yang dia maksud nasionalisme itu justru orang yang diam dan mangguk-mangguk aja gitu. Bukan Bung, coba langsung pada poinnya coba Bung. Kita yang tadi masalah kritik kita udah dapat poinnya, tapi langsung maksud saya apa itu maksud dari kritik? Biar kita langsung dapat view-nya gitu, silakan. Oke. Pertama tadi terkait BGN. Mungkin nggak cuma saya aja ya yang berharap kepala BGN diganti ya. Mungkin banyak orang juga berharap seperti itu. Kan artinya kritikan-kritikan itu kan udah dari dulu disampaikan gitu ya. Tetapi beberapa orang yang ada di lingkaran itu kan membabi buta gitu. Bahkan mereka mengerahkan beberapa akun-akun buzzer untuk mencitrakan hal-hal yang positif gitu, sementara di banyak tempat terjadi hal-hal yang kurang bagus gitu.